Sondah, politisi Partai Demokrat menjadi tersangka kasus suap Wisma Atlet. Penetapan Angelina Sondah menjadi tersangka menjadi salah satu pintu masuk untuk mengembangkan kasus Wisma Atlet. Mulai hari ini KPK sendiri sudah mencekal ke luar negeri Angelina Sondah bersama rekannya Iwayan Koster. Adapun tersangka baru, ya, ya, jadi kita tetapkan tersangka baru ini berdasarkan dua alat bukti, ya, dua yang kita tunjuk. Jadi tersangka baru ini adalah sebelumnya saksi, ya, inisialnya AS Abraham Samad. Jadi tersangka barunya adalah inisialnya AS, ya, seorang perempuan yang tadinya saksi. Pasal yang dikenakan pada yang bersangkutan adalah pertama pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 atau pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke? Kembali kita akan berdialog dengan Febri Diansyah, peneliti dari ICW. Ya, Bang Febri, ini mengenai desas-desus perpecahan di tubuh KPK. Apakah dengan penetapan Engi ini membuktikan bahwa KPK baik-baik saja? Kalau pimpinan KPK berdebat, ya saya kira sejak jilid pertama pasti itu sudah terjadi, ya. Karena untuk menetapkan seorang tersangka itu butuh misalnya dua alat bukti. Dua alat bukti itu pemahamannya bisa berbeda antara orang hukum yang satu dengan orang hukum yang lain. Apalagi di KPK sekarang ada beberapa orang doktor ilmu hukum, ya. Doktor, ya, bukan hanya sarjana hukum, dokter ilmu hukum, ya, pengacara juga, dan ada pengajar juga. Kalau perdebatan itu saya kira wajar mungkin saja terjadi. Tapi kalau isu bahwa sampai ada gebrak meja segala macam, saya kira itu sebuah isu yang lucu juga sebenarnya, dan saya seringkali tidak mau menanggapi itu. Tapi yang menarik adalah ada tersangka baru di kasus Wisma Atlet, dan tersangka baru ini kami cukup yakin jika kita bisa kawal KPK agar on the track ini bisa berkembang pada aktor yang lebih besar atau aktor yang lebih luas dengan sejumlah catatan tadi, ya. Sekali lagi kita tagih tidak hanya undang-undang pemberantasan korupsi tapi juga undang-undang pencucian uang. Nah, ini agar kemudian kasus Wisma Atlet tidak hanya berhenti pada orang yang punya jabatan pemerintah saja, karena KPK kan kalau untuk menangani korupsi hanya berhenti pada syarat itu penyelenggara negara. Artinya kalau bukan penyelenggara negara, misalnya kalau pengurus partai tapi bukan penyelenggara negara, maka KPK bisa memproses kalau ada aliran dana ke sana. Sulit kalau dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tapi dengan undang-undang nomor 8 tahun 2010 bisa. Apalagi kalau ada upaya untuk mengkamuflasekan dana hasil kejahatan, ada pihak penikmat dari dana hasil kejahatan, apalagi kalau itu dilakukan secara terorganisir. Kenapa saya bilang terorganisir? Karena menarik bahwa ini bukan kasus tunggal sebenarnya. Ada sejumlah kasus yang disebutkan oleh Yulianis, sejumlah proyek yang disebutkan oleh Yulianis, dan sebagiannya bahkan sudah ditangani oleh Kejaksaan. Misalnya Kejaksaan Tinggi di Sumatera Barat menangani kasus pembangunan RSUD di Damasraya. Poin ini juga disampaikan sebagai salah satu keterangan oleh Yulianis, dan ada dugaan pembayaran juga ke pihak-pihak tertentu di sana dan fee untuk grup Permai. Artinya apa? Ada sebuah tantangan yang sangat besar untuk membongkar bagaimana praktek grup Permai atau anak-anak perusahaannya yang disebut ada 35 anak perusahaan selama ini, dan bagaimana kaitannya dengan pendanaan kegiatan politik.
Ini menjadi PR besar, dan kalau mau digambarkan, KPK baru melangkah di periferi luar dari kasus yang sebenarnya. KPK harus terus melangkah, meskipun pasti tidak mudah. Baik, kita tahan dulu. Pemirsa, bukan hanya Nazarudin yang namanya jika tidak membuat pengakuan yang mengejutkan. Dalam pembacaan eksepsinya di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu, Nazarudin mengungkapkan aliran dana suap Wisma Atlet kepada politisi Partai Demokrat. Nazarudin menjelaskan di hadapan tim pencari fakta Partai Demokrat, Angelina Sondah mengakui adanya aliran dana sebesar 9 miliar rupiah yang mengalir ke sejumlah pihak dan dibagi-bagikan ke pengurus Partai Demokrat. Saya mendengar pengakuan saudari Angelina Sondah di ruangan ketua praksi sekitar pukul 4 sore sampai pukul 7 malam. Saudari Angelina Sondah memberikan pengakuan dan penjelasan di depan tim TPF yang dihadiri Beni Kaharman, Jafar Hapsa, Edi Sitanggang, Max Sopakua, Angelina Sondah, Mahyudin, Mirwan Amir, Ruhut Sitompul, M. Nasir, dan saya sendiri, Muhammad Nazarudin, Sarjana Ekonomi. Di hadapan tersebut, saudari Angelina Sondah mengakui tentang adanya penerimaan uang sebesar 9 miliar dari Menpora. Dalam hal ini adalah Bapak Andi Malarangeng dan Bapak Wafid Muharam. Uang senilai 9 miliar tersebut diserahkan oleh saudari Angelina Sondah 8 miliar kepada Mirwan Amir. Dan di forum tersebut Mirwan Amir mengakui bahwa Mirwan Amir benar telah menerima uang 8 miliar dari saudari Angelina Sondah. Kemudian Mirwan Amir mengatakan bahwa uang tersebut tidak untuk dia seluruhnya, melainkan uang tersebut kemudian dibagi-bagi oleh Mirwan Amir kepada pihak lain, yaitu kepada Bapak Anas Urbaningrum senilai 2 miliar, kepada pengurus praksi 1 miliar, selebihnya dipakai Mirwan Amir 5 miliar dan lainnya. Majelis Hakim yang mulia, saya lebih mau menjelaskan, saya tidak mengerti tentang proyek Wisma Atlet. Saya waktu itu tidak tahu tentang nilai proyek 9 miliar. Saya mendengarkan Angelina Sondah mengakui di depan tim TPF. Kembali kita akan berdialog dengan peneliti hukum ICW, Febri Diansyah. Ya Bang, kalau kita lihat tadi pengumuman dari KPK terkait penetapan Angelina Sondah sebagai tersangka baru dalam kasus suap Wisma Atlet, ada tidak kemungkinan bocornya informasi ini kepada Partai Demokrat? Saya nggak tahu ya, itu harusnya dipertanyakan pada KPK tentu saja. Misalnya apakah KPK punya sebuah sistem untuk meminimalisir atau mencegah dalam tataran yang sangat ekstrim informasi-informasi yang bocor ke pihak lain. Tapi saya kira KPK harusnya punya sistem itu, dan tidak semua orang di KPK mengetahui sebuah kasus secara detail, dan bahkan ekspos kasus pun tidak diketahui oleh semua pegawai KPK. Yang lebih kita harapkan sebenarnya semua langkah KPK benar-benar sepi dari tarik-menarik kepentingan politik. Karena bahaya kalau KPK sudah bisa disetir oleh pemerintah, apakah itu SBY ataupun Partai Demokrat, atau juga bisa disetir oleh pihak partai oposisi misalnya, atau partai besar lainnya, sebutlah ada Golkar, ada PAN, ada PDIP, dan segala macam. KPK harus tetap tegak dalam posisi independensinya itu. Dan itu bisa diukur dari kerjanya, misalnya perkembangan sebuah kasus. Wisma Atlet misalnya. Kalau kita katakan KPK terpengaruh oleh Demokrat, saya kira agak berlebihan juga, karena sampai hari ini Nazarudin dalam posisi bendahara, dan kemudian Angelina Sondah juga sudah dijerat. Memang kita berharap tidak hanya sampai di sini saja, karena sejumlah keterangan-keterangan sudah mengatakan bahwa diduga ada pihak lain di internal partai yang juga menikmati dana tersebut. Gitu kan.
Jadi itu saya kira poin pentingnya, selain juga pengawalan dari publik yang lebih yang harus lebih ekstra. Di sisi lain KPK tetap juga harus berjalan melakukan pembenahan internal seperti penguatan independensi penyidik. Jadi bukan hanya independensi lembaga dan pimpinannya, tapi penyidik juga dan jaksa juga. Menarik sebenarnya apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK beberapa waktu yang lalu, dan salah satunya Ketua KPK ketika masih fit and proper test DPR, bahwa KPK akan melakukan rekrutmen terhadap penyidik independen atau penyidik sendiri. Jadi tidak tergantung pada kepolisian atau untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh penyidik dari kepolisian. Ini akan semakin memperkuat posisi independen KPK. Karena ke depan tantangan paling besar KPK itu adalah membersihkan dua sektor. Pertama sektor politik, khususnya soal dana politik, karena ini adalah jantung korupsi itu sendiri. Anda bayangkan partai politik adalah pihak yang paling berkuasa sebenarnya di Indonesia. Menempatkan kader yang di DPR, memilih para pejabat publik, kewenangan DPR, menempatkan dan mempengaruhi lembaga-lembaga strategis negara. Bayangkan kalau kemudian sumber dari orang-orang yang mengatur negeri ini bermasalah karena dana politiknya bermasalah. Jadi ini PR berat KPK, dan independensi KPK sangat ditantang di sana. Yang kedua, KPK tidak bisa bekerja sendiri. KPK harus kerjasama dengan polisi dan jaksa. Karena itu pembersihan dan pembenahan di institusi kepolisian dan kejaksaan juga harus dilakukan bersamaan. Jadi dua sektor itu menjadi PR paling berat. Kalau kita berbicara tentang ketua atau pimpinan KPK, tadi kita lihat saat memberikan pengumuman, Bapak Abraham Samad memberikannya keterangan itu sendiri begitu. Ini menurut Anda, apakah ada kesibukan lain dari pimpinan KPK yang lain, ataukah ada unsur yang tadi saya tanyakan sebelumnya, perpecahan di tubuh KPK? Sudah dua kali sebenarnya pengumuman tersangka itu hanya sendirian. Saya nggak tahu apakah ini menjadi sebuah kebijakan baru di KPK atau seperti apa. Tapi kalau melihat pengumuman tersangka sebelumnya, sebenarnya ada banyak cara pengumuman tersangka. Biasanya ada juga yang melalui juru bicara KPK. Ada juga waktu itu pengumuman tersangka Nunung Nurbaiti itu diumumkan di DPR saat fit and proper, di sela-sela fit and proper test, atau pengumuman-pengumuman yang lain. Saya lebih menekankan sebenarnya lebih tertarik pada hal yang substansial, bahwa sekarang memang sudah ada tersangka yang baru, dan kalaupun ada perdebatan yang sangat serius dari pihak KPK di internal KPK itu sendiri, itu haruslah untuk memperkuat agar tersangka ataupun terdakwa nanti yang diajukan ke persidangan itu tidak bebas atau alat buktinya tidak lemah. Nah, di titik-titik strategis inilah itu menjadi sangat penting. Kalau bisa dibilang, apakah ada tarik ulur kepentingan? Karena mengingat tadi seharusnya jam 2, jadi mundur ada setengah jam atau hampir 1 jam lah pengunduran. Yang pastinya Undang-Undang KPK 30 tahun 2002 sudah mengatur bahwa kepemimpinan KPK itu kolektif. Jadi tidak mungkin kemudian ketika sudah disampaikan keluar, itu sudah menjadi sebuah sikap institusi. Nah, di titik itulah sebenarnya, kalaupun ada keberhasilan di KPK, itu bukanlah keberhasilan 1 atau 2 orang, atau 3 orang, atau itu adalah catatan bagi kinerja bersama, karena 5 pimpinan KPK itu sekaligus adalah penyidik dan penuntut umum dan bisa mau mengambil keputusan di sana. Ini berlaku tidak hanya untuk KPK jilid 3 saya kira, tapi juga KPK yang sebelumnya di jilid 2 dan di jilid pertama juga gitu kan. Nah, yang menjadi tantangan terbesar ke depan adalah apakah para pimpinan KPK itu bisa saling berkontribusi dengan kapasitas mereka masing-masing untuk menguatkan alat bukti dan mengembangkan kasus ini. Kalau kita tadi simak bersama keterangan dari Abraham Samad mengenai tersangka baru yaitu Angelina Sondah, ada 2 alat bukti. Menurut Anda, apa yang kira-kira bisa menjadikan atau menaikkan status Angie dari saksi menjadi tersangka? Kalau di KUHAP itu kan ada 5 alat bukti ya, dan standar KPK setidaknya ada 2 alat bukti baru kemudian bisa menetapkan tersangka atau naik ke penyidikan. Alat bukti itu ada mulai dari saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, dan di persidangan ada keterangan terdakwa. Nah,
dari kata yang paling mudah kita amati tentu saja saksi-saksi yang sudah muncul di persidangan, misalnya tentang kesaksian Rosa, kesaksian Yulianis, dan juga ada sejumlah staf lainnya seperti Oktarina Furi dan ada Budi Witarsa Budi Witarsa yang berperan sebagai kurir untuk mengantarkan cek atau muncul juga mengantarkan cek atau dana ke Senayan, meskipun dia belum jelaskan ruangannya di mana. Itu adalah saksi-saksi, tapi yang paling jelas kan Rosa menyebut ada komunikasi via BlackBerry Messenger juga di sana. Itu adalah alat bukti yang kedua saya kira. Jadi saksi, kemudian ada alat bukti komunikasi melalui BlackBerry Messenger atau SMS atau sarana apapun menurut KUHP dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu bisa masuk kategori alat bukti petunjuk. Tapi tentu KPK harusnya punya bukti lain yang lebih kuat karena penting di persidangan nantinya untuk meyakinkan hakim tanpa keraguan sedikit pun bahwa seseorang itu bersalah dan pantas dihukum. Kalau kita berbicara mengenai pengakuan Enji tentang aliran dana yang telah dibagi-bagikan kepada petinggi Partai Demokrat, menurut Anda apakah ini akan bereaksi bagi Partai Demokrat untuk membuat perlindungan, semacam perlindungan begitu? Tahan dulu tapi kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan kembali usai jeda berikut.